Terima kasih untuk Ibu Nur Hasanah ya. Sebenarnya ini kita masuk ke namanya bidang ilmu manajemen, khususnya manajemen SDM ya, manajemen SDM. Kemudian ya sebenarnya sih kalau zaman sekarang itu ekonomi syariah itu agak sedikit sudah terpisah dengan ilmu manajemen. Apalagi sekarang ada namanya Islamic Management atau manajemen manajemen syariah. Tetapi kemudian manajemen syariah atau ya manajemen Islam. Tapi kemudian ya untuk awal untuk sekarang ini nggak apa-apa lah. Jadi masuk karena kita ada mata kuliah juga manajemen sumber daya manusia. Tapi kemudian kita menggunakan yang prinsip syariah. Kemarin buku yang Hadis Syariah udah diberikan ya? Yang mana? Yang biru itu kan ya? Oh, iya. Udah ada kan ya? Udah dibaca belum? Nah, nanti dibaca. Oke, yang pertama adalah terkait dengan kalau penulisan sih dari mulai ini tesisnya nanti di atas. Awalnya sebenarnya harus tulisan itu proposal, tesis, tapi nanti proposalnya hilang jadi tesis. Kemudian ini syahid dia nggak pakai y sih, syahid biasa gitu ya. Syahid biasa. Kemudian nanti penulisannya itu dia kalau halaman pertama itu betul di bawah, nanti yang berikutnya itu di kanan atas. Ya kanan atas ya, kanan atas. Kemudian kita pakainya aja pakai body note saja agar lebih mudah. Jadi kita di PPS News Bogor itu kita pakai body note, ngikutin tren lah ya. Ngikutin tren sekarang itu banyak tren yang bagus itu ngikutin dia pakai body note. Kemudian nanti ya biasa pertama dari mulai ini penulisannya nih. Ya jadi harus menjorok ke dalam, kemudian mencek sudah maka ulah ngageblek teuing kieu tah gitu nya. Jadi kudu aya paragrafna lah gitu. Harus ada paragrafnya. Jadi nanti paragraf juga akan menentukan karena setiap satu paragraf teorinya itu kan satu pemikiran utama, ide pokok kan. Jadi ngomongin pertama tentang pembangunan nasional dewasa ini telah berada pada suatu era modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula dalam pemanfaatannya. Nah, karena kita ini tulisan ilmiah, kalau bisa diusahakan itu setiap satu halaman itu dia ada referensinya ya, karena setiap kita ngomong itu dia harus ada kalau dalam Islam itu kan harus ada dalilnya. Nah ini harus ada argumentasinya bahwa kalau kita mengatakan hal ini banyak memicu lahirnya manajemen program pendidikan yang semakin menuntut keahlian dan kekhususan dalam menanganinya dan menempatkan era ini sebagai era sumber daya manusia. Ini kan harus ada referensinya. Siapa yang ngomong begini? Ya kalau nggak satu halaman satu, minimal 2 halaman satu lah ya, 2 halaman satu gitu ya. Nah itu nanti jadi kalau mama itu gampang saja, tinggal nama orang terakhir, kemudian tahun terbitnya udah. Kalau mau tambah koma pakai halaman boleh juga. Nah, nanti enggak juga nggak apa-apa. Biasanya nggak pakai. Kalau sebenarnya kalau yang APS style itu dia nggak pakai. Dia langsung aja gitu ya. Itu dari sisi nanti penulisannya. Nah, jangan lupa juga setiap dia istilah asing itu dia menggunakan ini font itu italic gitu ya. Jadi miring. Ya miring. Jadi Human Resource Management itu kan bahasa Inggris, bahasa Arab semuanya itu pakai miring gitu ya. Kemudian nanti kalau ngopi itu nanti ini ada angka 2 di bawahnya itu nggak ada, nanti ditambah lagi. Jadi harus minimal 100 kali baca lah gitu. Jadi nanti kita walaupun sebenarnya tren sekarang juga bisa rata ke kiri semuanya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kayaknya biar agak seninya dikit menjorok ke dalam lah gitu ya, biar kelihatan bisa dibaca itu. Nah ya paragrafnya. Jadi setiap ini ada paragraf. Oh ini ya di sini nih, kepotong ke sini. Footnote-nya di sini jadinya di ke bawah itu. Oke. Nah, kemudian nanti hampir semua diterapkan ya. Diterapkan ada sisi penulisan ya, itu semuanya. Kemudian nanti dia ini ke bawah, terus ini marginnya biasalah. Standar itu 4 4 3 3. Ya, moderat lah gitu standarnya. Tapi tadi yang kelihatan itu apa di referensi ininya. Kemudian ini kalau sudah ada A, B, C itu dia pakai ya enter sedikit satu spasi biar kelihatan ini. Kemudian fontnya diusahakan semuanya itu sama. Mau pakai Times New Roman semua juga boleh, mau pakai Arial semua juga boleh. Standar biasa pakai Times New Roman. Kemudian ini kan spasinya biasanya itu sebenarnya nanti jadi itu 1,5. Kalau proposal atau kalau mau bisa awal itu bisa kadang pakai 2 juga. Ya, iya double. Tapi 1,5 aja lah, nggak apa-apa biar nggak terlalu ini ya. Kedua kajian pustaka, nggak mau pakai kajian pustaka, mau pakai kerangka teori, mau kelulusan teori itu nggak terlalu masalah lah gitu ya. Nah termasuk ini juga dari sisi fontnya. Nah kayak gini nih Ananta Aris
ini Ananta Aris, harusnya sih Ananta saja atau Aris saja. Nama satu suku kata terakhir nama orang itu. Kalau umpamanya dia 2 berarti dan gitu ya. Nah ini dia 1990 itu. Oke, kemudian itu dari sisi penulisannya labor economics, itu kan berarti English kan, analytical labor economic ya. Kemudian juga nanti kedepannya sama ada the new homes economics. Nah semua juga pakai English, semuanya pakai dimiringkan ya. Nanti semuanya dilihat, semuanya dibaca lagi, semuanya dari sisi ini ya sama nih. Dari kata-kata centernya, kemudian kata-kata ini ada fontnya, ada belakangnya, itu semuanya nanti di penulisan itu sama ya. Itu terlalu teknikal, terlalu teknis. Yang paling penting adalah justru di kontennya. Oke, kita kalau judul bisa berubah, tapi kalau tema tidak berubah ya, karena pilihannya tadi sudah jelas kualitatif, ya sudah kualitatif saja. Berarti temanya adalah manajemen SDM di Islamic Center Al-Madani, ya kan? Nah masalahnya temanya itu, tapi kemudian di latar belakang itu harusnya mengidentifikasi ya. Jadi di latar belakang itu harus mengidentifikasi apa masalah yang ada di Islamic Center Al-Madani itu dalam hal manajemen SDM. Kalau manajemen SDM itu terlalu luas sekali, sebenarnya boleh saja, tetapi terlalu luas, bahkan bisa lebih ditajamkan, difokuskan. Dari sisi rekrutmen saja itu sudah cukup, atau mungkin dari sisi umpamanya training and developmentnya, atau mungkin dari sisi penggajiannya, atau mungkin dari sisi hubungan industrialnya, itu sudah cukup gitu. Jadi kalau manajemen SDM secara umum itu terlalu banyak ya, dia nggak mungkin nggak selesai lah gitu. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana, tetapi pilihannya itu sebenarnya didasarkan kepada identifikasi masalah yang ada di sana. Ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah ya diada-adain. Contohnya nih, oke, nggak ada masalah di sana gitu kan, tapi kayaknya masalahnya walaupun dia Islamic Center, mohon maaf, umpamanya mungkin belum syar'i, ya kan, belum syar'i. Contohnya gini, kalau belum syar'inya itu mungkin dia belum profesional dari sisi apa? Dari sisi rekrutmen. Contohnya rekrutmen adalah yang penting keluarga aja, keluarga dekat gitu, atau mungkin kenalan, atau mungkin orang ini tanpa, padahal mungkin ada yang lain yang melamar tapi ini nggak dikenal, nggak diapa gitu kan, kemudian ditolak. Itu kan bagian juga dari itkon atau profesional. Termasuk juga ketika masuk karyawan atau guru atau apa itu dites nggak, umpamanya baca Al-Qur'annya, atau mungkin akidahnya, atau mungkin dia sholatnya gitu kan. Nah itu ada tes di SDM itu atau tidak gitu kan. Nah itu ada atau tidak, termasuk nanti dari sisi penggajian, gajinya ini sudah UMR atau belum. Kalau belum, berarti mungkin karena dari sisi ini yayasan mungkin belum mampu kali, berarti mungkin dikurangi dengan perjanjian yang sama. Kemudian nanti ada umpamanya ada tunjangannya itu anaknya itu apakah dibatasi atau tidak, kemudian nanti ada THR atau tidak, ketika dia umpamanya melahirkan ada tunjangan melahirkan, kalau perempuan ada umpamanya pakai sampai umroh atau haji gitu kan, itu seperti apa, itu juga bisa dijadikan. Jadi tadi seolah-olah itu tidak ada masalah karena berjalan, tapi kita pengen tahu, ingin mengetahui apakah manajemen SDM di Al-Madani itu dia sudah sesuai dengan syar'i atau belum. Berarti dia menggunakan teori pendekatan, teori dari manajemen HRD syariah, dari prinsip-prinsipnya itu. Nah itu masuk di perumusan masalah. Iya betul. Kalau perumusan masalah ini tadi saya belum ke perumusan sebenarnya, saya masih ke judul dulu. Jadi di latar belakang. Jadi judulnya otomatis ini diganti karena manajemen sumber daya manusia di Yayasan Islamic Center Al-Madani Barung Bogor itu ya luas banget gitu kan. Kita bisa mau difokuskan, berarti nanti ibu harus belajar baca lagi buku itu, komponen dari pilar dari manajemen SDM itu apa saja ya. Tadi rekrutmen dan seleksi, kemudian nanti ada lagi termasuk tadi dari sisi KPI-nya. Kalau di sana sudah diterapkan KPI, Key Performance Indicator, itu bisa dianalisis juga. Jadi mereka itu gajinya itu naiknya itu apakah ketika memang targetnya sudah tercapai atau hanya naik
tahunan gajinya, atau mungkin ada yang lainnya, termasuk juga nanti ini naik pangkat nih jadi ini karena bukan karena hanya ijazah saya, tapi memang dia kinerjanya itu bagus. Cara mengukurnya itu juga bagian dari manajemen SDM. Jadi harus dipahami dulu dari sisi manajemen SDM. Kemudian referensi tadi terkait dengan memang ini agak sedikit rancu antara SDM kemudian ISDM, ekonomi sumber daya manusia, ini juga agak sedikit rancu ya. Jadi kita fokus di ilmu manajemen. Ilmu manajemen sekarang sudah terpisah lagi menjadi manajemen SDM. Manajemen SDM itu terlalu luas, nggak mungkin diteliti semuanya, ya. Hanya diteliti ya salah satunya saja, bidangnya saja dari pilar-pilar yang ada di manajemen SDM. Nah, dari pilar-pilar itu kemudian kita pilihkan, nanti ditambahkan dengan teori tentang manajemen SDM syariah. Nah itu, jadi kita akan ketahuan, ternyata ini nanti di latar belakang itu disebutkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, apalagi kita adalah lembaga lembaga pendidikan Islam, ya harus kafah gitu ya, bukan hanya dari sisi tampilannya saja ya, tapi juga dari sisi keuangannya, termasuk juga manajemen SDM gitu. Kecuali nanti tadi kan kalau nggak ada masalah, kecuali di situ ada masalah. Masalahnya umpamanya gini, ternyata banyak sekali keluar masuk guru atau karyawan gitu kan. Jadi ada tahu nggak kira-kira masalah di situ, owner, founder, ketua yayasan, kepala sekolah dengan staff, dengan guru, dengan itu mereka suka ada konflik, suka ada masalah, suka ada ini nggak kira-kira? Itu nanti diidentifikasi sebenarnya. Ya, diidentifikasi. Jadi apakah di sana ada masalah? Masalahnya umpamanya nanti itu diidentifikasi masalah bisa juga sebelum kerumusan. Masalah pertama umpamanya guru itu sering keluar masuk. Maksudnya ini masuk baru sebentar, kemudian nanti dia keluar lagi. Kemudian guru juga ada yang tidak puas, sering ngomel di belakang, gajinya kecil, atau mungkin tanggal merah tetap masuk, atau mungkin tunjangan untuk keluarga nggak ada, atau mungkin jarang diajak jalan-jalan gitu ya. Kemudian nanti kalau umpamanya sakit nggak dibayar, kemudian ketika nanti umpamanya macam-macam lah gitu, mungkin dia juga nggak ikut BPJS gitu ya, tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu nanti ada masalah atau tidak? Nah, itu namanya penelitian. Jadi kalau hanya manajemen SDM ya, apalagi tadi hanya menguraikan, itu tadi yang di pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 itu dia deskripsi, memang dia levelnya itu S1. Jadi jadi bagaimana rekrutmen, caranya gampang, tinggal datang ke sana. Tadi terus juga respondennya itu, atau lebih tepatnya itu narasumbernya, guru itu dia hanya data sekunder. Ya, kalau mau ke manajemen berarti ya top manajemen dengan middle manajemen, ya dari mulai pemilik yayasan, ownernya, kemudian nanti mungkin kepala sekolah atau ketua yayasannya, sama manajemen atau sama manajer SDM atau bagian kepegawaian. Nah, jadi kebijakannya itu seperti apa, kan setiap yayasan itu berbeda-beda ya kemampuannya dan sebagainya. Jadi harus paham dulu manajemen SDM itu ruang lingkupnya seperti apa. Kemudian setelah itu baru diidentifikasi masalah yang di sana itu apa. Kalau tidak ditemukan masalah berarti ya kita buat masalah, berarti cari-cari apakah dia, berarti kalau tidak ada masalah berarti ditingkatkan sih, bukan cari-cari masalah, nanti khawatir salah gitu ya. Ditingkatkan kepuasannya, umpamanya ternyata di situ pegawai itu nggak ada tuh yang 6 bulan keluar, 3 bulan apalagi gitu ya. Rata-rata mereka tuh udah di atas 5 tahun semuanya, berarti loyalitasnya itu tinggi. Nah itu kalau yang mau yang apa? Yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif ya banyak sekali. Dimulai dari situ ada kemarin Pak Bu Anita itu yang pengaruh gaji dan lingkungan terhadap kinerja. Karena kalau di SDM itu rata-rata hampir semua itu ke kinerja. Yaitu kalau mau ke kalau mau ke kuantitatif. Tapi kalian gitu lah, nggak usah kuantitatif, di kualitatif nanti baca lagi buku tentang metode penelitian yang sifatnya itu muamalah, atau sifatnya itu yang bisnis, atau di manajemen SDM. Nah, gitu. Jadi pilar-pilar dari manajemen SDM itu sudah ketahuan. Sebenarnya tadi kalau mau yang agak sedikit tertantang sih, namanya itu ada talent management sebenarnya itu. Jadi judulnya itu bisa diganti kalau memungkinkan itu. Jadi jadi mungkin sebenarnya pakai implementasi talent management di Yayasan Islamic Center Al-Madani Parung Panjang, perspektif dari umpamanya manajemen SDM syariah gitu. Itu bisa seperti itu.
Jadi itu dia kualitatif. Tapi kalau mamanya manajemen SDM itu fokus kepada tenaga kerjanya, ke SDM-nya gitu ya, itu berarti pengaruh atau korelasi atau perbandingan atau apa. Nah, gitu. Jadi lebih mudah kalau menurut saya sih, kalau yang tadi yang kualitatif itu tinggal masalahnya apa. Kalau nggak ada masalah berarti cari masalah dalam bentuk meningkatkan kualitasnya. Nah, yang tahu kan ibu di sana tuh, apa nih masalah yang sering dihadapi nih? Nah, gitu ya. Yang sering dihadapi di sana masalahnya apa kira-kira dari sisi manajemen SDM? Apa ya? Ya, itu biasanya memang masuk ke rahasia perusahaan biasanya itu. Ya tapi nggak ada yang demo gitu kan guru ini gitu ya? Nggak ada ya. Jauh ini tadi yang disebutkan nggak ada ya. Gitu. Dari sisi gaji juga UMR bagus gitu ya. Oh iya, UMR belum. Belum. Tapi tunjangan ada. Mereka juga hampir semua guru dan staf itu mereka puas dengan ininya. Iya. Terus kalau untuk kinerjanya mereka pakai apa? Perusahaan itu atau sekolah yayasan itu dia pakai apa untuk mengukur kinerja mereka? Ada observasi ya, apa namanya penilaian? Supervisi. Iya, supervisi itu kan guru. Dari apa namanya, dari sisi manajerial gurunya sama cara dia mengajar. Terrekod nggak itu? Ada ininya, bukunya. Ada bukunya gitu. Untuk apa semua guru saja atau termasuk tenaga guru, karyawan, staf. Staf semuanya. Sehingga ketahuan kalau ngajarnya nggak bener, masuknya jarang. Gitu. Karena belum absen juga kan pakai fingerprint, oke. Ketahuan kalau telat. Itu berarti dari sisi ini ya, dari sisi apa? Dari sisi apa sih namanya itu kepuasan dari ini ya, dari stakeholder itu ya, dari guru dan ini berarti rata-rata mereka itu puas ya? Iya, harus puas karena di situ ada nilai lain selain tentang upah, di situ juga ada nilai jariah buat masing-masing dan itu wajib dipahamkan ke semua karyawan. Gitu. Jadi dari sistem rekrutmennya juga memang ini gitu ya. Dari sistem rekrutmennya itu ada pedomannya, ada ini yang lengkap gitu. Ada pedoman termasuk mungkin ada tes Al-Qur'an ngajinya gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti tadi analisisnya pakai SDM syariah saja. Jadi pertanyaan ininya itu apakah manajemen di situ sudah sesuai dengan syariah atau belum gitu. Jadi belajar betul-betul bisa sih keseluruhan gitu semuanya. Keseluruhan itu dari mulai rekrutmen sampai ada yang pernah dipecat nggak? SP1, SP2? Ada juga. Karena tidak sesuai dengan syariah. Oh gitu. Nah itu nanti berarti bisa. Ada ininya nggak kontrak kerjanya? Ada. Kontrak kerja yang. Jadi, kalau dia keluar sebelum waktunya ada denda. Enggak ya, bentuk itunya ada berarti ya? Tertulisnya gitu, kontraknya gitu kan dari guru ataupun karyawan semuanya ya. Nah berarti itu ya udah berarti dilampirkan. Iya dalam menit terakhir. Jadi melihat secara semuanya, nanti lihat dulu implementasinya itu. Setelah itu baru nanti kita fokuskan ke kira-kira yang perlu diteliti itu yang mananya gitu. Ya, karena kalau tadi sebenarnya dari mulai rekrutmen sampai pemecatan itu kan dia panjang banget tuh sebenarnya. Sebenarnya. Termasuk juga bagaimana menstimulus mereka di talent management itu, bagaimana agar mereka itu tetap betah di situ. Gimana cara terutama guru-guru, tenaga-tenaga yang udah profesional. Caranya gimana kalau di sana biasanya? Kami setiap pekan itu ada upgrading Zoom. Ada. Itu masuk ke training and development. Ada training, ada pelatihan kan. Selalu baru. Semangatnya. Semangat dan cara ngajarnya terus. Gitu. Ya udah, berarti nanti itu bisa ke situ kayaknya sih. Jadi nanti ada tambahan untuk yang perspektifnya saja. Jadi bukan hanya praktek yang ada di sana, tapi praktek di sana itu dilihat dari perspektif syariahnya gitu ya. Apakah istilahnya sudah